Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Lumayan rada sehat. Gini, Pak, saya sebagai ketua PM ya dari Universitas Syariah Al-Hitam kemarin sudah membaca beberapa berita ya dari Unisal bahwa Bapak itu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember itu diwisuda ya, Pak, S2 dengan jurusan Magister Manajemen ya, Pak. Gini, Pak, saya mau bertanya ya, Pak, karena penasaran sekali karena sejauh ini kurang gitu beberapa orang yang melanjutkan perkuliahan, apalagi mohon maaf Pak, dengan usia Bapak yang tidak muda lagi, kenapa gitu Bapak sampai semangat belajar gitu, khususnya di dunia pendidikan untuk melanjutkan S2 gitu Pak? Motivasi Bapak itu apa, Pak? Ya, saya merasa bersyukur oleh Allah itu diberi kesempatan untuk ikut belajar meskipun usia saya sudah mencapai usia 61 tahun. Sudah punya cucu, sudah mau 5. Anak saya juga ada yang sudah jadi rektor, ada yang jadi ketua pembina yayasan, ada juga yang menjadi pengurus yayasan, bahkan anak saya yang nomor 1 rektor sudah selesai S2, dan ada juga anak yang nomor 3 ini dan mantu 2 juga sama-sama mau menyelesaikan S2, satu di Pajajaran, satu di 2 di Sanggabuana, dan satu Fatimah yang jadi rektor itu di Universitas Widyatama. Nah, saya punya prinsip bahwa belajar itu tidak mengenal usia, karena itu kan perintah Allah, carilah ilmu meskipun akan mendekati liang lahat. Jadi maknanya itu adalah dengan kita berilmu, dengan kita mencari ilmu, adalah sesungguhnya perintah dari Allah. Tidak usah kita memperlihatkan bahwa kita itu sibuk, bahwa kita itu orang hebat, bahwa itu kita orang sederhana. Enggak. Ilmu itu sebetulnya bukannya ilmu di universitas, ilmu nyamel, ilmu ngukut manuk, ilmu mencangkul, ilmu membuat kue, ilmu semua. Nah, kebetulan saya semua kan mengikuti ilmu-ilmu di luar akademik, dan juga saya ikut mengikuti ilmu akademik. Nah, ini maknanya apa? Maknanya sebagai manusia ini kita diwajibkan untuk tetap berusaha. Saya memberikan motivasi karena sudah punya cucu yang lahir 3, kemudian 2 masih di dalam perut. Saya ingin memberikan motivasi, yuk anak-anakku, yuk cucu-cucuku, kita harus mencari ilmu itu jangan mengenal muda, jangan mengenal setengah muda, tua, kakek. Enggak, kita cari aja ilmu apa saja. Kebetulan saya memang ilmu di Pasar Syariah. Padahal sebetulnya bukan hanya itu, ilmu itu luas oleh Allah itu. Seperti kalau engkau mencintai Allah, percaya kepada Allah, kekuasaan ilmu Allah itu, kalau saja laut dijadikan tintanya nggak akan pernah selesai. Masih banyak tuh laut, mungkin bisa habis, tapi ilmu Allah itu tidak akan bisa ditulis. Nah, ini makna ini. Jadi saya memberikan motivasi, inspirasi kepada anak muda. Kenapa kalian itu masih muda, kemudian tiba-tiba menikah, masih muda tiba-tiba kok loyo, tidak meneruskan pendidikan, tiba-tiba kenapa tuh harapan tuh putus di situ? Karena bagi saya kuliah itu bukan mencari pekerjaan. Pekerjaan itu sekolah dimanapun itu kan sebuah profesi. Ilmu itu kan, sekolah itu niatnya adalah untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Saya dari dulu sekolah itu bukan mencari nilai. Kemarin aja lumayan saya nilainya, dapat pujian 3,85 kan. Dapat pujian, ada memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian gitu kan. Ada teman saya yang muda itu kemarin yang paling baik itu adalah 4,0, itu kan luar biasa. Saya aki-aki itu 3,85. Nah, jadi saya ikuti prosesnya. Saya daring, kemudian juga saya luring, ketemu dengan dosen, menyelesaikan tugas, membuat skripsi, nggak ada masalah. Makanya saya ingin mengajar
sekolah itu tidak ada yang sulit sih. Yang sulit itu adalah pribadinya, kenapa tidak mau mencari ilmu. Jadi sarjana itu kan tidak ujung tiba-tiba. Jadi sarjana S1 menyelesaikan 8 semester dengan sekian SKS. S2 minimal 4 semester, 3 semester. Kan seperti itu. Jadi tidak ada ujung-ujung tiba-tiba. Jadi maknanya bagi generasi muda milenial, ayolah. Dan yang tua juga tidak merasa hebat, yang muda juga tidak merasa hebat, sama-sama lah ikuti prosesnya. Yang saya katakan itu, kalau mau sukses berulang-ulang, saya ikuti prosesnya. Jangan ingin sesuatu tapi tidak pernah mengikuti. Saya seperti ibarat begini, padahal kita itu oleh Allah sudah ditunjukkan untuk proses itu adalah kejadian manusia. Manusia saling taksir menaksir. Setelah taksir menaksir lamaran. Setelah lamaran akad nikah. Setelah akad nikah mengadakan hubungan suami istri. Setelah mengadakan suami istri terjadilah kehamilan. Kehamilan itu 9 bulan. Setelah 9 bulan itu lahir. Setelah lahir anak itu masih bayi. Terus. Untuk jadi saya sampai kumisan seperti ini kan butuh waktu 60 tahun. Jadi seseorang biasanya itu tidak mau mengikuti proses. Ujung-ujung ingin kaya. Ujung-ujung ingin sukses. Ujung-ujung ingin jadi guru besar, ujung-ujung ingin jadi magister manajemen, ujung-ujung bisa, enggak mungkin, pasti ada prosesnya. Soal proses itu berhasil atau tidak bukan urusan kita, yang penting kita lakukan saja. Kalau prosesnya seperti ini hasilnya bagaimana, kalau tidak melakukan proses hasilnya seperti apa, gitu kurang lebih ya. Oke Pak, jawabannya sangat memuaskan sekali ya Pak untuk anak muda zaman sekarang. Dan untuk selanjutnya Pak, kan Bapak itu termasuk orang-orang yang sibuk ya Pak, sibuk dalam pekerjaan, dalam apa aja gitu ya Pak. Cara membagi waktu untuk menyelesaikan tugas akhir itu gimana ya Pak? Jadi gini, yang sesibuknya apapun saya kan sekarang ini memang agak lumayan punya sekolah dasar menengah itu kan punya 17, terus perguruan tinggi punya 2, Universitas Al-Ghifari, Universitas Syarif Al-Hitam, dan 1 sekolah tinggi itu STIMIK Jabar, ditambah perusahaan, ditambah saya juga di berbagai organisasi kan. Betul. Baik organisasi sosial maupun organisasi profesi, baik di Kadin, di Dapensi, organisasi perguruan tinggi, kemudian juga organisasi dosen. Yang penting itu ya sisihkan waktu itu sedikit tapi konsentrasi. Yang saya lakukan itu, jadi umpamakan butuh hanya waktu 30 menit juga efektif. Jangan diperpikir 24 jam. Lakukan aja yang seefektif mungkin gitu. Jadi bisa menempatkan antara pemikiran ini ngerjakan kalau lagi ngerjakan Universitas Syarif Al-Hitam, jangan memikirkan kerjaan Universitas Al-Ghifari. Kalau lagi memikirkan Universitas Al-Ghifari, jangan memikirkan SD plus Al-Hitam. Satu-satu aja. Memang itu butuh konsentrasi, butuh latihan. Latihannya dari mana? Jangan mengenal lelah. Jangan mengenal bahwa saya ini adalah orang tidak sukses, bahwa ini dasar orang. Jangan. Lakukan, saya bilang berulang-ulang saya menyampaikan. Lakukan saja. Konsentrasi saja. Apa niatnya sesungguhnya. Dan jangan terlalu berpikir lagi bahwa saya kalau melakukan ini akan sukses. Enggak usah. Allah yang menentukan gitu. Jadi saya kan sedang kesibukan gimana nih, seperti judul kemarin tesis kan saya, bagaimana pengaruh manajemen amanah terhadap kesuksesan Yayasan Al-Ghifari dan kesuksesan Yayasan Pendidikan Al-Hitam. Sendiri saya nyipta gimana awalnya, gimana ngurus marketingnya, bagaimana mengurus manajemennya, bagaimana mencari mahasiswa, bagaimana mencari siswa, bagaimana ngurus. Saya berpikir gitu. Jadi karya sendiri tidak usah mikir. Saya tidak pernah berpikir penelitian, enggak, kita aja yang bikin. Dan itu ternyata dosen juga sangat menghargai gitu kepada karya itu. Jadi intinya konsentrasi. Jangan terlalu banyak melamun. Kalau mimpi boleh, tapi melamun jangan. Mimpi itu begini, cita-cita itu setinggi, saya ini menginginkan hidup ini berkah, menginginkan hidup ini bahagia dunia akhirat. Itu kan tujuan, tapi caranya gimana ya dilakukan. Jadi seperti IRG sekarang mau semester 3,
lakukan mau semester 4, tapi semester 3 itu selesaikan dengan baik. Kalau saya berpikir kalau ada pekerjaan hari ini tuntaskan, tidak usah memikirkan besok. Karena besok pun bagi saya belum ada umur. Bagaimana kalau nanti malam umur saya oleh Allah diambil habis masa tugasnya diberikan roh ini. Jadi saya berpikir hari ini selesaikan. Soal besok saya nggak tahu. Dan jarang saya membuat perencanaan. Pokoknya hari ini saya selesaikan dengan aja. Dan yang terpenting juga bagaimana nikmati ya, sukai bahwa kuliah itu tidak sulit. Apa sulitnya coba? Buat skripsi dibimbing oleh dosen. Kemudian pelajaran yang disampaikan diulang kembali. Kalau lebih berat menciptakan sebuah universitas, lebih berat menciptakan sebuah usaha, itu lebih berat dibanding dengan harus menyusun skripsi, tesis dibimbing, ada guru, ada dosen pembimbingnya. Jadi kita itu jangan mengatakan bahwa sekolah itu sulit, enggak. Menurut saya nggak terlalu karena ada yang itu, kecuali suruh sekolah tidak ada dosennya, saya bingung. Menciptakan ini, tapi kan ini ada nih, mungkin paradigma anak muda, paradigma orang tua pun. Saya seperti kemarin, mungkin aki-aki Mahiwa waktu sambutan saya itu di kemarin sampai nangis. Kenapa? Terharu gitu. Ya Allah, saya usia sekian, teman-teman mewakili wisudawan, saya nangis tuh, teman-teman juga nangis karena ucapan-ucapan teman-teman juga sama kan, merasakan capeknya, merasakan keluarga pun juga ditertinggal biaya, tapi kan itu sebuah pengorbanan. Nggak mungkin lah akan berhasil kalau tidak ada pengorbanan. Itu bukan uang saja, waktu, tenaga, pikiran, konsentrasi, semangat, juang. Seperti itu Ayardi. Oke Pak, yang selanjutnya mungkin Pak, kan beberapa dari lulusan S2 itu belum tentu bekerja ya Pak, belum tentu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Bapak ini kan sebelum S2 sudah menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan beberapa universitas gitu ya Pak, beberapa sekolah menengah gitu. Nah, tanggapan Bapak mengenai hal itu gimana Pak? Ya itu kembali kepada masing-masing. Ya sekarang tadi S2 itu bukan untuk mencari kerja, Ardi, untuk membuat pemikiran, pola pikir ke depan. Pekerjaan itu tidak usah sekolah sebetulnya. Kalau mau bekerja, saya sangat kagum kepada teman-teman yang tukang aduk. Saya kagum ke teman-teman yang tukang cilok. Dia tidak sekolah tapi semangatnya luar biasa. Kalau jadi tukang aduk, jadi tukang cilok, mungkin ada S2, kenapa cilok itu jadi dikembangkan? Tapi kalau mereka cuma, oh saya dagang cilok, oh saya tukang bangunan. Tapi kalau kita tambah, karena kita ada keilmuan lain mungkin. Jadi sekali lagi, kalau sekolah itu bagi saya bukan untuk mencari kerja. Pekerjaan itu apa saja halal. Coba dagang martabak, kalau banyak, wah bisa berjuta-juta. Dagang beras, dagang cincau, dagang apa yang oleh Allah itu tidak diberikan lapangan pekerjaan. Hanya kita seolah-olah bahwa pekerjaan itu adalah kurang baik. Hanya kita sendiri aja praduga pada pekerjaan itu baik. Nggak ada jaminan seorang yang lebih hebat masuk surga, enggak Kang Ardi. Yang ada itu adalah orang yang beribadah. Pekerjaan apa aja, oh pekerjaan ini jadi masuk surga, enggak lah. Kalau saya memahami seperti itu, seperti saya pernah lakukan, saya kan bekerja dari memiliki tukang ngapain di sekolah, kemudian berajut tukang bakso, kemudian juga dari pembantu rumah tangga, kemudian berlanjut saya itu di kebun binatang, tukang nyobek karcis doger monyet, kemudian jadi guru bahasa Sunda di IAS, kemudian saya separuh waktu di Gramedia, kemudian juga yang paling lama tuh loper koran kan dari Cikapulung ke Unpad. Apa saja, enggak pernah berpikir. Kalau teman-teman mungkin karena merasa gengsi, merasa gengsi itu what gengsi gitu, untuk apa gengsi? Yang penting itu bermanfaat tidak. Dan saya pernah lakukan dari dulu sampai sekarang, nggak pernah. Coba saya kan sampai sekarang masih mencoba, ayo kita nyuci WC, ayo kita sapu. Kenapa sih seorang pembina, seorang ini malu melakukan? Enggak apa-apa, nggak pernah. Hidung jadi copot, nggak pernah. Dan inilah mindset, inilah yang penting, itu merubah mindset manusia, merubah pola pandangan ke depan bagaimana gitu.
Karena seseorang itu hebat itu karena memang mindsetnya. Kalau mindset umpamakan oh saya besok itu sakit tuh, kalau mindsetnya umpamakan oh saya itu tidak akan berhasil untuk melakukan itu, kemungkinan tidak berhasil. Tapi kalau mindsetnya ya kita cobalah, gagal satu kali maju lagi, gagal satu kali maju lagi. Saya punya teman Cina gitu kayak punya teman Cina. Kata beliau, kalau jadi pengusaha itu jungkir baliknya luar biasa. Kalau satu kali gagal pengusaha kemudian nongol, bukan pengusaha, 10 kali dia rugi, itu pengusaha namanya. Tapi bangkit lagi. Jangan jungkir tapi tidak balik-balik, harus balik lagi, jadi jungkir balik itu artinya. Jangan jungkir tidak balik-balik gitu. Nah itu kan seorang pengusaha atau seorang pelajar tidak lulus dapat D, masuk lagi dapat C ya sudah, kalau enggak D itu bisa jadi A, bisa jadi B. Jadi menurut saya mindset itu. Jadi jangan mengatakan bahwa yang S2 tidak bekerja, bukan itu pekerjaan itu kan luar biasa pekerjaannya. Saya kan seperti hari ini IRB, saya kan pedagang. Betul. Tapi saya tidak dagang, tapi saya kan bikin kantin kan. Ya, betul. Bener kan? Ya. Iya kan, saya masih dagang es, dagang kerupuk, dagang pisang, dagang bala-bala, dagang wafer. Tapi yang mengerjakan orang lain, saya otaknya, saya yang modalin, saya tempatnya, kan juga pedagang. Jadi jangan ini kan masih ada dagang, saya dagang apa tuh? Oh, comro, orang lain nitip di situ, saya dapat untung. Jadi kalau bedanya di situ, bedanya. Kalau orang mungkin nambah keilmuan cara memilikinya, tapi bekerja itu bukan oleh kita sendiri. Saya bisa kebayang, karyawan sekarang 900, punya kepala sekolah 17, punya rektor 2, punya direktur perusahaan. Kebayang, kalau semua ditangani oleh saya percayakan pada Allah. Udah deh, jalan, nggak usah pusing itu. Soal dia berhasil atau tidak urusan dia. Saya tapi katakan, yuk harus baik dong kalau jadi pemimpin, yuk harus benar dong kalau jadi kepala sekolah, yuk harus benar kalau manajer kantin tuh bagaimana supaya laku. Saya minggu depan tuh bikin bakso tahu kan. Saya ambil dari teman, kemudian kita jual berapa, kemudian jus. Jadi anak saya kan yang nomor 3 yang ngelola manajemen itu. Ya dari kantin kan 1 bulan 30 juta dapat. Jadi nggak ada masalah. Saya tidak digaji, tapi saya menggaji yang kantin, saya dapat sisanya. Kan seperti itu. Atau dari buku, saya kan sekarang ini bikin buku wali kota Bandung dari masa ke masa, buku Bupati Bandung dari masa ke masa, buku Gubernur Jawa Barat dari masa ke masa, buku Presiden RI dari masa ke masa, buku yang lain. Saya itu mencoba bagaimana mengorek, mengungkapkan kehebatan beliau, tapi saya memang hidup kok. Karena karyanya. Saya nggak mungkin bisa bertemu dengan Pak Gubernur kalau tidak ada karya. Saya tidak mungkin ketemu dengan Pak Jokowi kalau tidak ada karya. Itu tambahan ilmu karena kita ada keilmuan. Pekerjaan kan saya punya ide, ada yang ngarang, ada yang layout, kemudian ada yang mencetak, kemudian ada yang memasarkan, ada yang ngurus. Kan ini karena pekerjaan. Jadi luas IRD. IRD ini jangan mengatakan bahwa yang sarjana tidak bekerja, bukan itu sebenarnya. Kalau image sekarang itu seperti itu. Kalau sekolah itu harus mencari kerja, justru orang yang sekolah itu ke depan itu adalah orang yang mampu menciptakan pekerjaan. Saya kan berulang-ulang dalam diwawancara oleh Kang Ardi ini. Saya katakan kan Indonesia 270 juta. Baru 2% atau 3% orang yang ingin menciptakan pekerjaan. Semua kalau seperti itu gimana ke depan bangsa ini? Gimana restorasi pemikiran ke depan ini bangsa ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Oke Pak, mungkin Pak cukup sekian ya Pak pertanyaan dari saya. Mohon maaf juga mengganggu waktunya Pak, sore-sore ini saya datang ke rumah Bapak gitu, mengganggu untuk diwawancara gitu. Penjelasan dan motivasi dari Bapak itu sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya sendiri ya sebagai mahasiswa sekarang semester 4 sekarang.
dan juga kepada para anak-anak muda gitu. Karena kalau dipikir-pikir gitu ya Pak, jarang benar-benar jarang ada orang tua yang melanjutkan pendidikan gitu Pak. Itu yang membuat saya sangat penasaran gitu Pak. Terima kasih atas waktunya juga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.